Kabar Madura merayakan anniversary ke-11 tahun dengan istighosah dan menyantuni anak yatim. Perayaan tersebut berlangsung di Aula Utama Gria Voice of Madura di Jalan Raya Panglekur, Pamekasan pada hari Kamis 1 Juni 2023. Hadir puluhan undangan pada acara tersebut, mulai dari jajaran Forkopimda Pamekasan hingga representasi dari OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan. Pada momentum berbahagia itu, Direktur Utama Kabar Madura Group, Hairul Anam, menceritakan perjuangan media yang dipimpinnya. Jadi Kabar Madura itu berdiri tanggal 1 Juni 2012, bertepatan dengan hari lahir Pancasila. 1 Juni 2012 berdiri Kabar Madura. Berdirinya di Surabaya oleh Pak Holil Ilyas dan Profesor Dr. Hasan Al-Kosasi. Kantor pusatnya di awal itu di Madura, di Surabaya, di Sandiku. Dan di Madura ada kantor biru Sumeneb, kemudian kantor biru Pamekasan, kantor biru Sampang, dan kantor biru Bangkalan. Sehingga saya sendiri ketika itu di Pamekasan tugasnya sebagai wartawan dan kemudian Kabiru dan JR, Pimret, sekarang Direktur. Tidak ada yang namanya kantor permanen. Ketika ditanyakan, kantor Madura masih di Jalan Tumtujoyo. Saya sampaikan sudah berubah di kantor di Jalan Ponorogo. Setelah itu berubah di Jalan Amin Ja'far. Dan alhamdulillah sekarang permanen kantor pusat di Jalan Raya Panglekur ini. Akhirnya singkatnya 2018 berpusatlah Kabar Madura itu di sini. Jadi kantor pusat itu sebenarnya di sini dan di lahan ini. Ketika itu masih ada 3 ruangan di belakang di lahan ini. Jadi 2 tahun setelah itu kami mencoba untuk menyerusi kabarmadura.id online-nya yang biasa dikenal dengan sebutan KFID, termasuk berdirinya KF Hafiz, Kabar Madura Audiovisual, yang dalam perkembangannya alhamdulillah kami mengakuisisi saham dari PT Karisma Televisi di Jakarta dan sekarang berubah menjadi KTV. Dalam perjalanannya KMID itu ditransformasikan menjadi Media Jati. Perubahan perkembangan ini perlu saya sampaikan bahwa meskipun ketiganya ini berada di bawah naungan Kabar Madura Group, tetapi punya aturan main tersendiri, ada manajemen tersendiri. Jadi meskipun berada di bawah naungan Kabar Madura Group, KTV dan Media Jati ini menghadirkan produk berita yang berbeda. Kami pastikan produk jurnalistik yang dilahirkan dari Kabar Madura ini betul-betul berpijak pada kode etik jurnalistik, betul-betul berpijak pada undang-undang pers, betul-betul berpijak kepada pedoman pemberitaan kewenangan. Anggota Exco KUP Pocul Ziaul Haq menambahkan terkait eksistensi Kabar Madura yang selalu menyajikan informasi yang menjauhi hoax atau fitnah. Semoga juga Kabar Madura ini diberi semacam tetap menjadi sebuah patron ya bagi publikasi berita yang tidak menyebarkan hoax, tidak kemudian juga menjadi publikasi fitnah. Jadi kami berharap nanti Kabar Madura di bawah Mas Anam ini mampu memberi ruang yang lebih terhadap seluruh lapisan. Sedangkan Sekda Pamekasan Mas Rukin meyakini Kabar Madura akan lebih maju. 11 tahun mengawal perkembangan Kabar Madura seperti yang diceritakan tadi, tidak mulus. Awal harus pindah-pindah dan sebagainya. Sampai punya istana yang hari ini yang namanya Gria Voice of Madura. Kabar Madura begitu tiba-tiba sudah menjadi menggurita karena saya bisnisnya sudah kemana-mana. Orang terkaget-kaget dulu kontrak, sekarang sudah punya
istana, sudah punya jejaring bisnis di semua elemen, bahkan sekarang sudah menjarat tadi ke media TV, KTV, tidak tahu di channel berapa sudah beredar atau belum ini akan mengisi ruang informasi di Pamekasan yang tidak semua media bisa seperti Kabar Madura ini. Jadi ini mudah-mudahan 11 tahun mengawal ini seperti filosofinya tumpeng itu, kenapa sih harus modelnya kerucut seperti gunung? Saya yakin filosofinya setiap perjuangan harus mencapai puncak prestasi. Hari ini 11 tahun Kabar Madura terus berinisiatif, berikhtiar untuk mengisi pembangunan di sisi pembangunan yang dikawal oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Terakhir, Ketua DPRD Pamekasan Halili mengajak Kabar Madura untuk bersama-sama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap legislatif. Oleh karena itu, saya berharap ke depan melalui forum ini mengajak kepada teman-teman Kabar Madura, sering-seringlah kami ini ditanya di DPR. Kami welcome saja. Teman-teman mau ngadep saya, mana? Ada protokol? Nggak ada. Silakan saja buka pintu tetap masuk gitu. Nggak ada protokol kok di ketua dewan itu. Nggak ada. Itu artinya apa? Bahwa kita welcome saja. Termasuk ketua-ketua komisi. Ini ketua komisi 3, ketua komisi 4, ketua fraksi Demokrat, mantan ketua komisi. Ini sebenarnya semuanya mereka welcome. Tapi kadang-kadang mata dua orangnya tanya kami kok ya. Betul. Bahkan saya hampir 1 tahun ini menjabat ketua dewan kembali, bisa dihitung dengan jari. Teman-teman wartawan itu tanya ke saya tentang kinerja DPRD. Ini yang barangkali kita ke depan semakin meningkatkan intensitas komunikasi kita, koordinasi kita terkait dengan bagaimana sebenarnya kinerja DPRD terutama yang ada di Pamekasan itu. Buyung Kurniawan, Syahid Mujtahidi, KTV Pamekasan melaporkan.